Oke, baik. Dan oke, kita akan mulai. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Stephen Einstein Liao. Saya adalah gembala sidang dari GBI Agrave, salah satu gembala sidang. Gembala senior kita adalah Pak Suhento Liao, dan saya melayani di bawah dia. Tapi saya juga sebagai dekan akademis dari Grave International Theological Seminary. Dan malam ini kita akan mempelajari salah satu pelajaran yaitu eksegesis Kitab Wahyu begitu. Dan kita semua mungkin berjauhan letaknya, tetapi kita semua mengucap syukur bahwa kita bisa saling bertemu. Dan karena ini pelajaran pertama, sambil menunggu teman-teman yang lain masih ada yang ikut masuk dan lain sebagainya, mungkin kita bisa berkenalan terlebih dahulu ya, saling berkenalan. Dan saya akan, ya intinya perkenalkan saja diri Anda, nama, kemudian sedikit apalah terserah Anda mau memperkenalkan diri Anda seperti apa. Dan kalau misalnya Anda punya webcam, boleh dinyalakan sebentar gitu ya, supaya kalau bisa yang lain melihat wajah atau tampang Anda, kalau ada webcam ya. Habis itu mau dimatikan juga nggak apa-apa, karena itu opsional. Kalau tidak ada webcam juga nggak masalah sih, Anda bersuara saja. Eh, jadi saya mulai dari ini ya, sesuai dengan alfabetik saja di sini. Di bawah nama saya, kalau Anda lihat sebelah kiri ada Pak Andi Ardianto. Silakan Pak Andi Ardianto untuk memperkenalkan diri kepada kita semua. Halo, Pak Andi? Pak Andi ada mikrofon nggak? Kalau tidak ada mikrofon, kalau ada mikrofon boleh silakan dinyalakan. Kalau tidak ada, boleh diketik saja, diketik ya. Perkenalannya jadi di sebelah kiri screen biasanya ada chat box di situ. Anda bisa menulis sesuatu begitu, bisa menulis sesuatu. Oke, Pak Andi Ardianto, silakan menulis sesuatu atau pakai mikrofon bisa menyapa yang lain. Oke. Halo? Ya, Pak Andi. Oke, Pak Andi bilang dia tinggal di Jakarta, berjemaat di Grave. Oke, baik. Jadi Pak Andi Ardianto daerah Cengkareng sana ya. Oke, puji Tuhan. Kemudian di bawahnya adalah Aprilia Pratiwi, silakan. Ini saudari, saya sebut saudari karena belum menikah. Tapi saya buka-buka kartu nih ya. Tapi ya, silakan memperkenalkan diri. Oke, dia nggak paham mic-nya, diketik saja. Oke, baik. Halo semua, saya Lia, jemaat di Grave, tinggal di Jatiwaringin. Oke, baik. Iya, ya selamat bergabung ya. Kemudian di bawahnya, nah ini Christian Victor, Bung Christian, penginjil Christian. Silakan perkenalkan diri. Kalau punya mikrofon, pakai mikrofon aja ya. Kalau nggak ada, diketik nggak apa-apa. Kalau yang punya webcam, boleh nyalakan sebentar untuk supaya kita lihat. Nah, ini. Oke. Iya, Christian Victor dari Solo. Singkat juga nih. Perkenalannya singkat. Ya. Em, ya, jadi Bung Christian ini ya, penginjil juga, penginjil dari Grave. Jadi salam. Dan ya, saya diingatkan bahwa Bu Yuli ya ikut menonton bersama dengan Saudari Lia. Jadi selamat malam juga kepada Bu Yuli. Ya, nggak apa-apa. Kemudian di bawahnya lagi ada Sindri Tatuhas. Ya, silakan.
Pakai mikrofon boleh, tinggal di unmute. Eh, Ya, selamat malam. Saya Sindri, jemaat dari Grafe, tinggal di Jakarta. Oke, tinggal di Jakarta ya. Baik. Berikutnya di bawahnya, Evan. Evan, kamu sendirian atau ini bareng yang lain, mahasiswa yang lain, mahasiswa grafi? Karena untuk kelas kali ini, selain kita ketemu begini, eh, mahasiswa grafik juga mengikuti ini di kampus sana. Karena berhubung pandemi, jadi kita PSBB, jadi kelasnya memang berubah jadi online gitu ya. Oke, bagaimana Evan? Atau Cio gimana di bawahnya? Cio ini juga mahasiswa nih ya. Eh, Oke, Evan lagi sendirian. Baik, Evan tinggal di Jakarta. Yang sedang yang sedang ini bikin di grafis siapa ya? Pakai akun siapa itu? Apakah apakah Cio? Cio boleh memperkenalkan diri? Oke, ya jadi semua lagi pakai akunnya Septinus. Boleh. Septinus ada ini, ada webcam ya. Ya itu dia Septinus. Boleh dikasih lihat. Baik, mana teman-teman yang lain semua di belakang kamu ya? Ya, oke. Ya, itu dia mahasiswa grafe. Ya, sedang melambaikan tangan. Jadi mereka ikut kelas secara online gitu. Karena mereka tinggal satu asrama, jadi mereka satu rumah gitu ya. Tinggal satu rumah. Nah, kemudian Pak Fremi ya, Pak Fremi baik tinggal di Jambi dia ketik di sini. Selamat bergabung bersama dengan kita di GKI. Oke, kemudian berikutnya Saudara Ayen Richard, ayo. Tadi ada webcamnya saya lihat. Boleh dinyalakan sebentar webcamnya. Eh, wah, kok menghilang orangnya? Oh, ini dia. Oke. Ya, boleh perkenalkan diri. Kok suaranya hilang? Ya, tidak kedengaran suaranya ya. Em, ya, mikrofon kamu kayaknya bermasalah nih. Saya tidak dengar. Yang lain ada dengar? Ini suaranya Ayan, suaranya Richard, saya tidak bisa dengar. Oke. Tapi orangnya yang seperti itu ya. Ya, minimal kita lihat wajahnya. Suara kamu nggak kedengeran, Richard. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin mungkin mikrofon kamu atau apa, gitu ya. Oke, Richard, ya. Oke, kemudian kita turun ke bawah lagi sambil menunggu mungkin Richard mau mengetik sesuatu. Eh, dan di bawahnya adalah Bapak, ini dokter ini setahu saya, Dokter Jans. Jans ya. Bacanya Jans ya mungkin. Silakan perkenalkan diri, Dokter Jans sambil saya menunggu kalau misalnya Richard mau mengetik sesuatu tentang dirinya. Oh, saya Ian Richard gitu aja ya. Oke. Baik. Em, oke, kemudian siapa lagi? Pak Jans, Dokter Jans, silakan. Em, Dokter Jans ini setahu saya di Makassar ya. Oke, baik. Jadi salam, salam ya di Makassar. Di Makassar ini sebenarnya ada satu lagi orang yang mau ikut, cuman dia agak susah masuk nih kali ini, yaitu ini penginjau Marten ya, dia mau ikut masuk sebenarnya. Oke, cuman
Kayaknya browser dia bermasalah. Moga-moga nanti dia bisa ikut masuk. Kemudian di bawahnya lagi ada Maureen ya. Maureen silakan perkenalkan diri. Mau pakai kalau ada webcam boleh atau pakai mikrofon atau kalau nggak ada ya diketik gitu ya. Eh, Oke, perkenalkan saya Maureen, keponakan Pak Orianto, tinggal di Gading Serpong. Jadi dari Gading Serpong ya. Salam. Ya, dan yang disebut orangnya langsung di bawahnya, Pak Orianto. Silakan perkenalkan diri ya. Oke, jadi Pak Orianto tinggal di daerah Cibubur. Ya, kemudian ada Ibu Purba ini. Silakan perkenalkan diri Ibu Purba. Em, ya, kelas ini kita cukup ramai. Saya hitung kalau datang semua itu ada sekitar 30-an orang. Ya, sekitar 35 kalau masuk semua. Yang ada mendaftar ke saya. Ya. Oke, dan Ibu Purba dari GBA Metanoia di Siantar. Ya, salam kepada Ibu dan juga jemaat Metanoia di sana. Ya. Bapak masih di ini ya, masih di Aceh atau gimana, Ibu? Ya, dan eh, kemudian ini ada, ya, Bapak masih bertugas di Aceh ya. Sebenarnya Pak Purba yang mau ikut ya, ya dan Ibu juga mau ikut, tapi karena beliau bertugas di Aceh, akhirnya Ibu Purba yang ikut. Jadi puji Tuhan. Reinhard sudah memperkenalkan diri belum? Silakan, mau pakai mikrofonnya boleh dinyalakan. Biasanya anak muda nih gampang. Oh, pakai ketik aja. Oke, Reinhard dari Jakarta. Em, oke, kemudian eh ya, ingat kalau ada webcam boleh ya menyalakan webcam sebentar biar kita kenal-kenal muka juga. Pak Ronald, silakan Pak Ronald, dinyalakan saja itu mikrofonnya. Nah. Oh ya, kalau pakai smartphone tidak support ya. Silakan Pak Ronald. Ya, selamat malam semuanya. Iya, malam. Saya Ronald dari Durensawit, Jemaat GBI Agrave. Oke, baik, puji Tuhan. Terima kasih. Oke, tadi ada Septinus sudah ya, Septinus dan semua teman-teman mahasiswa yang lain. Kemudian ada Pak Fendi ini ya, Sli Fendi, panggilannya Fendi kali ya Pak ya, Pak Fendi. Silakan Pak, ini yang ada webcam nih depan kita. Silakan perkenalkan diri. Mesti di unmute dulu ini Pak. Oh, nggak ada mikrofon ya? Bapak nggak ada mikrofon? Karena suaranya nggak kedengaran. Eh, ya, kalau ada mikrofon, Bapak harus klik ini, ada satu tombol di bagian bawah, tombol yang kayak telepon gitu, mesti diklik itu em, supaya bisa. Tapi ya oke. Ya malam Pak Fendi. Halo, halo. Ya masih belum terdengar ya. Tapi orangnya ada di depan kita ini. Ada webcamnya. Em, entah kenapa mikrofonnya nggak jalan. Ya, dan bisa apa? Bisa dicoba atau diketik aja Pak, boleh Pak. Diketik Pak Fendi ini dari mana? Dari Kalsel ya. Tadi di atas sudah ada ini, sudah disebut ya Pak si Fendi Balu dari Kalimantan Selatan. Kota apa Pak Kalimantan Selatan di sana? Eh, kota apa ya? Eh, Oke, boleh diketik nanti ya.
Oke, Banjarmasin, Bapak di Banjarmasin. Oke, baik. Nah, kemudian ada Pak Stanley. Silakan Pak Stanley, memperkenalkan diri. Ada mikrofon Pak atau ketik aja? Kalau ada mikrofon boleh dinyalakan atau ada webcam dinyalakan, tapi kalau tidak ada diketik. Halo. Ya, halo Pak Stanley. Oke. Maaf, selamat malam semuanya. Ya, Nama malam saya Pak. Stanley. Heeh. Saya berjemaat di Grave Sunter, Heeh. tinggal di Tanah Abang. Tanah Abang ya Pak ya? Oke, baik. Ya, Oke, terima kasih. terima kasih. Heeh. Oke, kemudian Pak Stefanus Pak. Silakan kalau ada ini, oke diketik aja ya Pak Stefanus ya. Di Bekasi ya, Bekasi salah satu perusahaan joint venture dengan perusahaan Jepang, baik. Pak Sunario, silakan Pak ya. Oke, tinggal di Jakarta Barat. Oke, baik. Selamat bergabung, daerah Duri Kosambi. Kemudian ada ini Pak Supriyadi nih, ya Gembala Supriyadi, silakan. Ya, Baik, selamat malam semuanya. ya. Ini Saya orangnya ada di Gembala webcam ya. Supri. Heeh. Ya, Gembala GBA Aletheia Balikpapan. Dari Balikpapan, Pak. Oke, baik. Ya. Oke, puji Tuhan, selamat bergabung bersama dengan kita semua. Berikutnya ada Tantio. Silakan Tantio. Tantio ada mikrofon nggak? Biar kedengaran suaranya. Nggak ada ya? Oke. Asal Pontianak nih. Wah. Asal Kuntien ya. Pontianak. Baik. Kemudian Pak Tio Andi. Yuk silakan. Pak Tio Andi. Oke, tinggal di Kapuk Cengkareng. Oke. Selamat bergabung. Yefta, silakan Yefta. Ada mikrofon nih saya lihat. Tinggal dinyalakan aja. Iya, ada kok. Oke. Oke, perkenalkan semuanya. Nama saya Yefta, Jemaat GBI Agape, tinggal di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya. Oke, baik. Iya, terima kasih. Baik. Selamat bergabung. Dan terakhir di list kita adalah Yeni. Ini Ibu Yeni. Silakan perkenalkan diri. Karena setahu saya sudah berkeluarga. Ya, kalau ada ini, kalau ada mikrofon silakan. Kalau tidak ada, silakan diketik. Dan masih ada ini ya, ada saudara Audi di Manado yang dia mau masuk tapi belum bisa masuk nih. Saya masih coba pandu dia. Oke, dan ya kita masih menunggu. Ibu Yeni sedang mengetik sesuatu. Ada nggak yang saya kelewatan atau yang tadi kita lewatkan ada yang masuk belakangan? Ya, jadi ada sedikit ini ya, karena kita kali pertama masih banyak masalah-masalah teknis yang dialami oleh beberapa orang. Oke, dan Yeni ya, Ibu Yeni dari kota Parepare. Parepare itu kalau nggak salah Sulawesi bukan? Sulawesi atau Kalimantan itu ya? Sulawesi ya, kalau saya nggak salah. Oke.
Ya, Sulawesi Selatan di Sulsel. Oke. Baik. Kemudian siapa lagi? Marlis Purba. Oke, Marlis Purba ini ada ini ya, tinggal di Pondok Gede. Oke, jadi dengan demikian siapa lagi? Ada yang ketinggalan? Yang sudah masuk yang belum memperkenalkan diri atau kita belum kenal. Baik, dan Anda bisa taruh profile picture juga segala macam di akun Anda. Ya, silakan. Oh, ini ada Dr. Lawrence baru masuk nih. Ya, oke, silakan. Ya, jadi ada 2 orang dokter bersama kita ya, ada Dr. Jans di Makassar dan ada Dr. Lawrence di Jakarta di daerah Rawamangun. Oke, jadi selamat bergabung semuanya. Oke, Marlis mau ini memperkenalkan diri pakai mikrofon, silakan kalau mau. Tadi saya lihat ada mikrofonnya. Shalom semuanya. Ya, halo. Maaf telat nih Pak tadi. Oke, baik. Baik. Nama Ya. saya Marlis Purba, tinggal di Pondok Gede, Kota Bekasi, Jemaat Gereja Kristen Maranatha Indonesia. Oke, baik ya. Ya, sama bergabung bersama dengan kita. Oke, baik. Dan coba kita lihat sekarang di screen Anda, saya sudah tayangkan silabus kita. Nah, silabus kita adalah seperti ini. Dan ini bisa Anda download ya. Kalau nanti Anda melihat di Moodle itu, di website yang tadi kalian masuk itu, nanti kalian akan lihat di bagian atas sekali itu ada beberapa file yang bisa di-download. Ada file silabus, saat ini ada 2 file, yaitu ada file silabus dan kemudian file diktat gitu. Dan ada baiknya kalian mendownload itu, ya nggak harus sekarang, tapi misalnya nanti kapan gitu. Ada baiknya kalian mendownload itu. Kalau kalian merasa perlu memprintnya juga boleh, di-print. Ya, terutama ya misalnya diktat mau di-print atau lain sebagainya, supaya nanti bisa enak begitu. Dan kalau kalian ingin bertanya atau apa, silakan diketikkan di kolom chat. Atau kalau Anda ingin bertanya secara audio, misalnya pakai mikrofon, Anda boleh angkat tangan. Angkat tangannya dengan cara di nama kalian, itu kalau kalian klik ya nama kalian, itu akan ada set status. Nah, set status di situ kalian bisa ada angkat tangan, ada macam-macam di situ ya. Jadi ya itu sedikit mengenai interface kita. Kemudian pelajaran kita ini direkam. Jadi kalau misalnya Anda karena satu dan lain hal berhalangan untuk satu kali pertemuan, Anda tetap bisa mengikuti, Anda tidak perlu ketinggalan, Anda nanti tinggal mengakses rekamannya, begitu. Dan rekamannya bisa Anda akses melalui account Anda di dalam Gits Online Moodle itu. Anda tinggal seperti cara Anda masuk ke kelas sekarang, tapi nanti kalau kelasnya sudah selesai, nanti akan ada pilihan view recording. Jadi Anda bisa melihat tayang ulangnya begitu, atau rekamannya. Oke, dan ya, saya masih memandu 1 orang di sini untuk bisa masuk karena dia dari tadi nggak bisa masuk. Jadi agak bersabar ya kita. Ini. Ya, jadi memang untuk kali pertama biasa ada cukup banyak ini masalah-masalah teknis, terutama bagi yang baru. Tapi sistem ini lumayan baik. Dan coba kita perhatikan silabus kita. Jadi pelajaran ini adalah PB 503 Eksegesis Wahyu. Dan ini adalah sebuah pelajaran di Grafe International Theological Seminary. Nah, saya ingin kalian
saya ingin tahu berapa banyak di sini yang hanya ikut sebagai pendengar. Jadi Anda kalau ikut pendengar, Anda tidak perlu ikut ujian. Ya, Anda tidak perlu nanti tugas-tugas segala macam Anda tidak perlu kalau Anda ikut sebagai pendengar saja. Dan Anda tidak akan dikasih nilai juga begitu karena Anda hanya ingin mendengar, ingin menyerap ilmunya gitu ya. Tapi kalau Anda ikut kelas ini untuk misalnya ambil SKS, Anda ingin menyelesaikan suatu program studi untuk mendapatkan suatu gelar teologis, maka Anda perlu ikut ujian tentunya karena Anda mau dapat nilai. Anda perlu mengerjakan tugas-tugasnya begitu. Misalnya nanti ada tugas paper dan lain sebagainya ya. Jadi saya ingin tahu berapa proporsi di sini yang hanya pendengar saja. Sebentar ya, saya lihat di chat. Saya kasih opsi ya. A adalah kalau Anda adalah pendengar saja. B kalau Anda ikut sebagai ikut program dan Anda ikut program undergraduate, artinya Anda ikut program S1 ke bawah ya. Dan C kalau Anda ikut program graduate, jadi Anda sedang ikut program master. Jadi saya kasih polling. Ya, silakan diklik A, B atau C. A adalah pendengar saja, B adalah undergraduate, C adalah program graduate, begitu ya. Jadi mestinya di screen Anda akan terlihat sebuah polling dan Anda tinggal mengklik jawaban Anda apa di situ. Oke. Ya, masih menunggu. Ketemu nggak ini? Mestinya ada pilihan di screen Anda. A, B, atau C. Jadi, silahkan diklik ya. Dan sudah 20 orang dari 25 yang mengisinya. Masih ada beberapa yang belum mengekliknya. Oke, dan jadi saya ada sedikit gambaran nanti berapa banyak yang bakal ikut ujian begitu, dan berapa banyak yang tidak ikut ujian. Nah, sambil saya menunggu kalian menyelesaikan polling, coba kita lihat dulu silabus ini. Deskripsi mata kuliah. Kelas ini akan mempelajari kitab Wahyu secara keseluruhan. Oke, ya. Jadi karena namanya eksegesis kitab Wahyu, jadi kita mempelajari kitab Wahyu. Mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan penulisannya, kemudian outline atau kerangka tulisan, dan tentunya isinya. Dan mahasiswa akan diajarkan penafsiran Wahyu memakai pendekatan futuris. Nah, nanti kita akan bahas kenapa harus pakai pendekatan ini, pendekatan yang lain apa saja, dan kenapa kita tolak pendekatan yang lain. Ada dasar-dasarnya, jadi bukan hanya karena saya diajar begitu, makanya begitu. Tapi nanti akan ada alasan-alasan biblikal mengapa kitab Wahyu dianggap futuris, atau sesuatu tentang masa depan. Dan mahasiswa akan memahami berbagai nubuatan akhir zaman dalam kitab Wahyu. Oke, ada buku-buku yang direkomendasikan. Misalnya, sebenarnya buku untuk kitab Wahyu lumayan banyak ya. Tetapi ini beberapa yang direkomendasikan. The Revelation Record oleh Henry Morris. Ini baik ya, bagus. Dan terutama dia menulisnya dari sudut pandang science begitu. Jadi luar biasa sekali. Henry Morris ini adalah seorang tadinya dia seorang ilmuwan sebenarnya. Dia bukan hamba Tuhan tadinya. Awalnya dia seorang ilmuwan, tapi kemudian dia bertobat. Ya, dan dia bertobat, dia menjadi yang bapak gerakan creation modern. Jadi ya, dia adalah bapak gerakan creation modern.
Maksudnya apa? Tentu orang Kristen dari dulu percaya penciptaan ya, tapi semenjak Charles Darwin abad 19 mengedepankan teori evolusi, uh, dunia kekristenan itu bagaikan ditekan oleh teori evolusi, seolah-olah kalau kamu tidak percaya teori evolusi, kamu melawan sains, begitu. Kalau kamu tidak percaya teori evolusi, kamu adalah orang anti sains, orang yang melawan ilmu pengetahuan lah, begitu. Jadi waktu itu banyak orang Kristen yang kukuh, pokoknya, tapi uh, tidak menjawab banyak secara saintifik, begitu. Nah, Henry Morris adalah salah satu pelopor yang kemudian berkata Alkitab dan sains tidak bertentangan, dan sains yang sejati justru mendukung Alkitab, gitu ya. Tentu banyak orang sebelum dia juga percaya begitu, tapi dia mempelopori usaha untuk mengembangkan sains yang mendukung Alkitab. Ya, akhirnya dia mendirikan organisasi, salah satunya misalnya ICR, Institute of Creation Research. Jadi Henry Morris ini sangat menarik. Oleh karena itu dia ada menulis komentari untuk kitab Wahyu, namanya The Revelation Record. Dan dia ada banyak membahas masalah saintifik di dalamnya yang sangat menarik. Misalnya, nanti kita akan baca ya, di kitab Wahyu kan ada matahari tambah panas, ada matahari digelapkan, ada gempa bumi, lain sebagainya. Dan dia bahas itu secara saintifik gitu. Jadi ini sangat menarik ya. Jadi menurut saya kalau Anda bisa mendapatkan bukunya, itu sangat luar biasa. Mungkin Anda bisa dapatkan, ya kalau Anda punya dana, Anda bisa dapatkan dari Amazon atau lain sebagainya, Anda bisa beli di sana. Kemudian ada buku juga yang bagus dari Thomas Strauss. Thomas Strauss ini adalah doktor juga ya, Henry Morris juga doktor. Dr. Thomas Strauss ini adalah dosen saya juga waktu saya kuliah di Amerika. Jadi, dia adalah dosen saya. Dia menulis satu buku, To the Seven Churches, A Commentary on the Apocalypse of Jesus Christ. Sayangnya buku dia ini saya mau cari di Amazon juga nggak bisa, tapi saya sudah mengkontak dia, apakah bisa misalnya dia kirimkan bukunya atau dalam bentuk PDF atau bagaimana, siapa tahu nanti ada ya. Jadi ini juga sangat direkomendasikan, sangat baik ya. Dan dia memiliki eklesiologi yang sangat baik. Jadi penekanannya dia ada pada ketujuh jemaat di sini ya. Oke. Kemudian ini klasik. Dr. Walvoord adalah seorang ahli nubuatan yang sudah terkenal di seluruh dunia. Dan ini buku dia sudah lama ya, sudah puluhan tahun yang lalu, tapi masih bagus. Revelation of Jesus Christ di sini oleh John Walvoord ya. Kemudian Dave Hagelberg. Nah ini salah satu yang dalam bahasa Indonesia yang saya lumayan rekomendasikan, ya lumayan baik. Eksegesis Wahyu dalam bahasa Yunani, ya lumayan baik. Jadi yang ini rata-rata kan bahasa Inggris. Jadi sebenarnya Dave Hagelberg juga pastinya tulisnya dalam bahasa Inggris, cuman rupanya sudah diterjemahkan oleh orang begitu. Kemudian baru-baru ini saya juga ada membaca satu buku yang sangat bagus oleh Brian Hahn, yaitu The Climax of Biblical Prophecy ya. Jadi kebetulan bukunya ada bersama dengan saya secara fisik di sini. Climax of Biblical Prophecy. Jadi ini bukan komentari, tapi ini semacam buku yang menjelaskan dasar hermeneutika atau dasar kenapa kita mempelajari kitab Wahyu atau melihat kitab Wahyu dengan cara demikian gitu. Jadi sangat bagus untuk materi dasarnya sebenarnya. Oke, jadi buku-buku ini bisa dipakai sebagai bahan bacaan ya, nanti terutama bagi yang tugas baca gitu. Oke, dan saya akan tayangkan ini hasil pollingnya. Oke. Ya, dan hasil pollingnya tadi mana ya? Kok saya sendiri nggak lihat.
Hasil pollingnya mestinya ada di ini ya, di paling bawah. Jadi dari berapa orang yang hadir tadi? 25 orang yang hadir malam hari ini. 15% atau 15 orang atau 60% adalah pendengar. Ada 6 orang, 24% yang mengambil kelas undergraduate dan ada 4 orang yang mengambil kelas graduate. Oke, jadi nggak masalah. Nanti yang ikut ujian ada sekitar 10 orang mungkin ya. Oke, baik. Dan itu kita masuk ke objektif sekarang. Jadi dari buku-buku rekomendasi dan sebagainya. Mahasiswa yang mengikuti kelas ini diharapkan akan mengetahui latar belakang kitab Wahyu. Mahasiswa juga akan dibekali dengan kerangka atau bagan dari kitab Wahyu sehingga mampu untuk menjabarkan kitab Wahyu secara garis besar. Mahasiswa akan diajarkan penafsiran-penafsiran perikop-perikop yang ada dalam kitab Wahyu, baik yang berkenaan dengan jemaat sekarang ini maupun yang masih akan digenapi, jadi masih di masa depan. Mahasiswa belajar untuk melakukan riset dan menuangkan hasil belajar dalam bentuk karya tulis. Oke, jadi ini nanti penilaian kita. Tentu ini kalau Anda pendengar, Anda tidak perlu takut atau kaget dengan ini. Ya, Anda abaikan saja kalau Anda hanya pendengar. Jadi jangan ini. Tapi kalau Anda memang mau ikut dapat nilai dan lain sebagainya, maka ketahuilah bahwa mid test nanti akan menjadi 35% dari penilaian kita. Final test 35%. Kemudian laporan baca 10% dan karya tulis atau paper 20%. Jadi kalau kita lihat di sini, proporsi mid dan final 70%, kemudian yang dua ini 30%, berarti signifikan. Jadi kadang-kadang saya mendapatkan, terutama bagi yang mau ambil nilai, dia tidak lakukan tugas baca atau karya tulis. Ya, maka walaupun mid dan finalnya lumayan bagus, tapi nanti nilainya bisa jadi tidak lulus atau kalau lulus pun pas-pasan gitu. Jadi laporan baca, ya ini Anda tinggal baca nanti jumlah halaman yang perlu dan karya tulis. Nah, ini akan kita bahas di sini. Karya tulis mahasiswa S2 dan S3, jadi maksudnya untuk kelas graduate, untuk mengambil master atau ini ya, yang setara master, dituntut untuk membuat 2 karya tulis sepanjang 8-10 halaman atau digabung menjadi satu karya tulis sepanjang 15-20 halaman. Oke, dan kelas ini sebenarnya tujukan untuk mahasiswa pasca sarjana, tapi terbuka untuk mahasiswa S1 yang mau bekerja keras, nggak masalah. Mahasiswa S1 dituntut untuk membuat 1 karya tulis sepanjang 8-10 halaman. Apa-apa saja ininya. Ini adalah topik-topik paper yang bisa: doktrin pretribulasi dalam kitab Wahyu, pengajaran kitab Wahyu terhadap doktrin gereja, pengajaran kitab Wahyu tentang malaikat, dampak perbedaan hermeneutika terhadap penafsiran kitab Wahyu, dan identitas wanita yang menunggangi binatang. Oke, ini beberapa topik paper yang bisa Anda kerjakan nanti. Kemudian untuk tugas baca, semua mahasiswa dituntut untuk membaca kitab Wahyu minimal 3 kali selama kelas ini. Jadi namanya Anda harus baca kitabnya, gitu. Jangan, misalnya Anda sudah pernah baca kitab Wahyu, tapi itu nggak dihitung ya. Jadi ada orang yang sudah baca kitab Wahyu berkali-kali, misalnya Anda sudah baca 10 kali, ya boleh, nggak masalah. Tapi selama kelas ini Anda baca lagi 3 kali, ya. Terutama ini untuk yang mencari nilai, ada tugas baca di sini. Ya, jadi minimal membaca kitab Wahyu minimal 3 kali selama kelas ini. Kemudian mahasiswa untuk S1 dituntut membaca minimal 300 halaman dari buku-buku yang direkomendasikan atau buku lain. Kalau Anda punya buku lain selain yang ini, silakan konfirmasi ke saya. Saya bisa okekan Anda untuk membacanya sebagai tugas baca, gitu ya. Mahasiswa S2 harus membaca minimal 400 halaman, dan kalau ada yang mengambil S3 tapi sepertinya tidak ada ya, itu minimal 500 halaman. Oke, membaca halaman lebih bisa menghasilkan nilai bonus di sini. Oke, kemudian coba saya ini kan dulu nih. Mana? Oke, masih saja. Oke, nah ini kalender kita. Kita akan berlangsung kelas kita itu sampai final test nanti 7 Desember. Final test 7 Desember. Penyerahan paper
paling lambat seminggu setelah itu, penyerahan tugas baca paling lambat 2 minggu setelah itu. Mid test kita nanti tanggal 5 Oktober. Ya. Kemudian habis mid test ada minggu tenang ya, minggu libur, ya sedikit refreshing gitu. Dan ini tidak terhitung misalnya ada tanggal merah. Contohnya minggu depan itu kebetulan tanggal merah. Jadi hari ini kan tanggal 10. Hari ini tanggal 10. Jadi minggu depan itu 17 Agustus. Jadi itu hari kemerdekaan. Jadi kita tidak ada kelas gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti kita memerlukan, misalnya materi kita belum selesai atau lain sebagainya, maka itu bisa kita cari waktu lagi untuk ini ya, kita tambahkan nanti belakangan gitu. Oke, jadi ini sedikit mengenai silabus atau apa yang dituntut, terutama yang perlu memperhatikan ini adalah mahasiswa yang mengambil SKS tentunya. Yang mengambil SKS, termasuk yang di GITS ya, yang sedang menonton ini. Ada pertanyaan mengenai ini? Oke, dan di halaman 2-nya ini ada lembar tugas baca, jadi nanti Anda bisa print, Anda kerjakan ini, dan mungkin ada yang bertanya, bagaimana Anda bisa melakukan tugas-tugas ini? Ya, Anda lakukan, kemudian bagaimana mengumpulkannya? Anda bisa dengan email ke saya, Anda bisa kirim secara fisik melalui kantor pos misalnya, atau Anda bisa juga fotokan ke saya ya, tapi lebih baik di email sih ya, di emailkan lebih baik. Oke, ini adalah lembar tugas bacanya. Oke, saya harap cukup jelas ya, dan kalau cukup jelas coba kita break sebentar sekitar 3-5 menit ya, karena sudah hampir jam 8. Nanti kita akan masuk ke materi kita. Dan oke, kita break sebentar. Kembali lagi, jam saya sekarang 19.52, jadi kembali lagi 19.57. Jadi kita break 5 menit. Oke, 5 menit. 19.57 kita masuk lagi. Oke. Oke, baik. Ya, waktu sudah 19.57. Seperti saya katakan tadi, kita ketemu kembali. Dan Anda juga bisa masuk ke ini ya, grup komunitas GITS Online. Tapi nanti saya akan bikin satu WhatsApp grup khusus yang untuk kelas ini, kelas Wahyu kita. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, Anda juga bisa tanya di dalam WA group begitu. Dan di dalam WA group di sini ada yang sudah memberikan ini ya, dari Evan ada dapat apa nih? PDF-nya Dave Hagelberg. Cuman dalam bahasa Inggris ya. Iya, dalam bahasa Inggris. Oke, jadi kalau Anda mau yang bahasa Indonesia kayaknya harus beli kayaknya. Beli bukunya. Tapi kalau Anda mau baca yang bahasa Inggris, PDF-nya sudah di-share di grup kita, komunitas GITS Online. Jadi Anda bisa dapatkan itu.
Oke. Dan coba kita lihat sekarang. Kita lihat diktat kita sebagaimana ada di sini. Ya, ini atau saya besarkan jadi begini. Sekali lagi ini bisa Anda download nanti. Tetapi nanti bisa juga dalam seiring berjalannya waktu saya tambah-tambahkan ini ya. Jadi bisa berubah-ubah. Ada beberapa hal yang bisa saya tambah-tambahkan nanti. Kita melihat dulu pertama latar belakang. Jadi kitab Wahyu tidak asing lagi bagi kita. Itu adalah kitab terakhir di dalam Alkitab. Kitab Wahyu, ya. Tapi jangan sampai Anda salah juga buka kitab terakhir, karena ada cerita katanya seorang pengkhotbah dia ajak jemaatnya, dia bilang ayo buka kitab Wahyu ya. Lalu jemaatnya ada yang bingung, Pak kitab Wahyu di mana? Oh, kitab Wahyu kitab terakhir katanya ya, cari aja. Nah, terus jemaatnya bilang, enggak tuh Pak, bukan kitab terakhir, konkordansi namanya katanya itu ya. Oh ya, memang bukan ya, bukan bagian konkordansi atau kamus atau lain sebagainya. Kitab Wahyu kitab terakhir dari 66 kitab dalam kanon kita. Dan pertama kita melihat dulu siapa penulisnya. Dan penulisnya langsung kita sebutkan di sini adalah Rasul Yohanes. Dan kita akan buktikan itu. Buktinya apa? Katanya. Buktinya adalah pertama kita bagi bukti dalam, kemudian bukti luar. Apa maksudnya bukti dalam, bukti luar? Bukti dalam itu bukti dari Alkitab itu sendiri. Kemudian bukti luar adalah data-data yang kita ambil dari luar Alkitab. Ini disebut sebagai internal evidence dan ini eksternal. Nah, bukti dalam adalah pertama penulis mengidentifikasikan diri sebagai Yohanes. Jadi dia sebut diri Yohanes, begitu. Sangat jelas sekali ya. Ini ada di pasal 1 ayat 1. Langsung dikatakan di situ ada nama Yohanes kepada hambanya Yohanes. Kemudian di ayat 4 juga dari Yohanes kepada ketujuh jemaat. Jadi penulis sendiri mengidentifikasikan diri sebagai Yohanes. Ya, kemudian ayat 9, aku Yohanes. Jadi ada 5 kali nama Yohanes disebut. Pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 4, pasal 1 ayat 9, pasal 21 ayat 2 dan juga pasal 22 ayat 8. Cuman pasal 21 ayat 2 ini adanya di Textus Receptus. Jadi kalau di bahasa Indonesia Anda tidak akan ketemu. Nah, nanti apa maksudnya itu kita akan bahas sedikit ya nanti ketika kita masuk teks. Mungkin ada yang bertanya, di ayat 2 kan ada. Nah, di ayat 2 juga sebenarnya tidak ada gitu ya. Di ayat 2 sebenarnya tidak ada. Saya akan bagikan sedikit di sini Alkitab kita. Oke. Nah, mestinya Anda bisa melihat Alkitab yang saya share. Oke. Dan di Alkitab ini saya kasih 4 Alkitab di sini. 4 Alkitab, yang paling kanan Anda bisa lihat ini ITB namanya. ITB itu Indonesia Terjemahan Baru. Ini Alkitab yang biasa kita pegang. Sebelah kirinya adalah King James, ya, King James bahasa Inggris. Sebelah kirinya lagi ini adalah teks Yunani, ya, Textus Receptus, ini bahasa asli. Dan yang paling kiri di sini adalah saya sebut untuk sementara, ini nama sementara aja karena nama finalnya belum saya pikirkan, Alkitab TR Indonesia. Ini Alkitab yang sedang saya terjemahkan ya, dari TR ke bahasa Indonesia. Jadi ya kita berusaha, karena kenapa? Nanti kita akan melihat di dalam pembelajaran kitab Wahyu bahwa Lembaga Alkitab Indonesia dia menerjemahkan kadang-kadang kurang tepat begitu, atau dia mendasarkannya kepada teks yang inferior ya. Jadi teks Yunani itu nanti ada yang namanya Textus Receptus dan ada juga
yang disebut sebagai teks kritikus, ya. Dan lembaga kitab Indonesia kadang-kadang dia pakai ikut yang teks kritikus gitu. Dan jadi belum selesai penerjemahan saya, tapi untuk kitab Wahyu sudah selesai. Jadi kitab Wahyu nanti kita bisa lihat sambil kita bisa membandingkan Alkitab bahasa Indonesia yang ITB yang dipegang sekarang dengan yang bahasa asli, bahasa Inggris, dan yang terjemahan baru yang sedang saya kerjakan. Nah, kalau kita perhatikan misalnya di KJV, the revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass, and he sent and signified it by his angel unto his servant John. Jadi disebut John di sini ya. Bahasa Indonesia disebut Yohanes di sini, hambanya Yohanes. Ya, dan ini sama hambanya Yohanes. Nah, sebenarnya di ayat 2 tidak ada kata Yohanes, melainkan langsung who, jadi host, yang gitu kan. Hambanya Yohanes yang bear record, yang memberi kesaksian di sini. Jadi, tapi kalau bahasa Indonesia ditambahkan Yohanes. Nah, kalau di Alkitab yang saya sedang terjemahkan bisa menambahkan, tapi kalau menambahkan itu kita kasih garis miring ya, seperti di KJV misalnya ada kata it di sini, signified it itu sebenarnya tidak dalam bahasa aslinya, tapi untuk memuluskan kalimat dia tambahkan it, tapi KJV kasih dia italics atau cetak miring. Jadi saya mengambil contoh KJV, kalau misalnya ada satu kata yang ditambahkan untuk membuat lebih mulus, ya maka itu akan dikasih garis miring. Seperti contoh di ayat 2, sini Yohanes yang telah bersaksi tentang firman Allah. Jadi Yohanesnya nggak ada dalam bahasa aslinya sebenarnya. Oleh karena itu ini sedikit saja ya contoh di sini. Oke, jadi ini sekedar memberitahukan bahwa di dalam Injil Yohanes, dalam kitab Wahyu ada 5 kali nama Yohanes disebut. Nah, itu merupakan suatu indikasi kuat bahwa penulisnya namanya Yohanes gitu. Nah, kita kembali ke teks kita di sini. Nah, oke, namanya disebut Yohanes. Lalu Yohanes yang mana nanti akan menjadi pertanyaan, karena bisa saja ada banyak orang namanya Yohanes ya, tapi Yohanes yang mana? Dan kita bilang Rasul Yohanes. Ya, kenapa kita bilang Rasul Yohanes? Kita melihat Rasul Yohanes biasanya tidak biasa menulis namanya pada karya-karyanya. Jadi Injil Yohanes tidak ada menyebut nama Yohanes sebagai penulis. Surat-surat juga tidak. Tetapi Wahyu sepertinya lebih spesial ya, karena ada banyak simbol bersifat nubuatan dan mengandung teguran-teguran penuh otoritas di sini. Sehingga Rasul Yohanes didorong oleh Roh Kudus untuk membubuhkan nama dia ke surat ini gitu ya. Karena Wahyu sebenarnya adalah suatu surat ya, surat kepada 7 jemaat. Dan mungkin ada yang berkata, kalau misalnya ini penulisnya Rasul Yohanes, kenapa dia tidak sebut diri Rasul? Tapi dia hanya tulis nama Yohanes saja. Ini konsisten dengan tulisan Rasul Yohanes lainnya, karena penulis tidak mengidentifikasikan diri sebagai rasul, tapi dengan panggilan lain. Misalnya, di dalam Injil, Yohanes hanya menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi. Kemudian di dalam surat-surat, ya, dia surat 2 Yohanes misalnya dia hanya bilang dari penatua kepada ibu yang dikasihi. Ya. Dalam surat 3 Yohanes dia sebut diri penatua juga, dari penatua kepada Gaius. Ya. Jadi Rasul Yohanes jarang menyebut dirinya rasul sebenarnya. Ya, jadi ini konsisten. Makanya di dalam kitab Wahyu dia juga tidak menyebut dirinya rasul, walaupun dia memang rasul gitu. Nah, ada yang berkata, loh, kan Yohanes bisa banyak gitu. Nah, kita bilang justru nama Yohanes tanpa embel-embel berarti Yohanes yang dimaksud cukup terkenal luas. Ya, setidaknya oleh ke-7 jemaat yang dituju. Nah, ingat bahwa Injil atau surat Wahyu ini kan ditulis kepada 7 jemaat. Nah, ada Yohanes mana yang dikenal luas, ya, sehingga 7 jemaat tahu siapa dia. Ya. Tahu siapa dia. Dan ini 7 jemaat yang di kota-kota yang berlainan. Ya, semuanya memang ada di Asia.
Tetapi 7 kota yang berlainan, mulai dari Philadelphia, kemudian Sardis, dan banyaklah tersebar di mana-mana. Ada Yohanes mana yang dikenal mereka semua, gitu, dikenal mereka semua. Jadi jawabannya pastinya seorang Yohanes yang dikenal umum, yaitu Rasul Yohanes. Rasul Yohanes pasti dikenal oleh semua jemaat pada waktu itu, gitu. Dan ini mematahkan teori-teori lain. Ya, ada yang berkata Yohanes yang dimaksud adalah mereka bilang ada seorang Yohanes ini, Yohanes di kota Efesus dan sebagainya. Ya, tapi itu tidak, ya, tidak. Kita bilang Yohanes yang dimaksud adalah Rasul Yohanes. Selain itu, penulis juga menulis dengan penuh otoritas, ya. Dan gaya dia menulis adalah dengan keyakinan, yakin bahwa ketujuh jemaat pasti akan mendengarkan perkataannya. Gitu. Oke, dan ada bukti internal lainnya adalah bahwa ada kemiripan yang sangat banyak antara kitab Wahyu dengan tulisan Rasul Yohanes yang lain. Misal, Rasul Yohanes adalah satu-satunya penulis Alkitab yang menggunakan istilah logos untuk mengacu kepada Yesus Kristus. Jadi titel Yesus Kristus ada banyak sekali. Titel Yesus antara lain banyak, ya. Dia disebut anak Allah, kemudian dia disebut macam-macam. Nah, salah satu titel dia yang sangat khas adalah logos, ya. Logos atau firman, tapi hanya Rasul Yohanes yang pakai ini. Artinya penulis lain seperti Paulus tidak ada menyebut Yesus sebagai logos, Petrus tidak ada menyebut Yesus sebagai logos. Yohanes yang konsisten menyebut Tuhan Yesus sebagai logos. Ya, misalnya di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian di 1 Yohanes juga ada sebenarnya. 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-7, ini yang disebut sebagai Johannine Koma, ya. Ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi ada logos di situ. Dan ini juga muncul di kitab Wahyu. Wahyu 19 ayat 13, pada penampakan Yesus Kristus turun dari sorga, dikatakan bahwa ada namanya, dia disebut sebagai firman, logos di situ. Jadi konsisten, ya, konsisten antara kitab Wahyu dengan tulisan-tulisan Yohanes yang lain. Kemudian penggunaan istilah domba untuk mengacu kepada Yesus ini juga konsisten antara tulisan Yohanes. Salah satu yang sangat terkenal Yohanes 1 ayat 29. Ya, di situ kan ayat yang sangat terkenal sekali. Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan rupanya di dalam surat Wahyu dia juga disebut sebagai sang anak domba, walaupun ada penggunaan yang berbeda. Karena di dalam Injil kata yang dipakai adalah amnos, anak domba, ya, sedangkan di dalam kitab Wahyu kata yang dipakai adalah arnion. Jadi dua-duanya diterjemahkan anak domba, tapi ada perbedaan di sini. Nah, ini sangat menarik. Kalau Anda ingin membuat riset, ini bisa juga. Kenapa Yesus Kristus disebut sebagai amnos di dalam kitab Injil, sedangkan dia disebut arnion, sama-sama terjemahannya anak domba. Ya. Tetapi kenapa nih ada perbedaan? Ya, ada yang tahu nggak kenapa kira-kira Tuhan Yesus memakai dua istilah yang berbeda? Dalam Injil dia pakai amnos, di dalam kitab Wahyu dia pakai arnion. Ya, arnion namanya juga anak domba. Apakah ada yang ingin menjawab, ya, atau ini kira-kira kenapa? Ya. Sambil saya menunggu karena ada yang WA saya untuk coba masuk terus nih. Sebentar ya. Oke. Ya, Pak Aldi. Oke. Sebentar ya. Saya pandu dulu, ada teman kita sedang mau masuk ini.
Oke, baik. Um, Oke, Pak Andi Arjanto menjawab amnos karena Tuhan Yesus ketika menjadi daging katanya ini ya. Tuhan Yesus menjadi daging. Oke, bisa juga. Jadi di dalam Injil memang dikatakan lihatlah amnos Allah, ya amnos Allah. Lihatlah amnos Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sedangkan nanti kita akan lihat di kitab Wahyu Yesus disebut anak domba berulang kali. Ya, nanti akan mulai dari pasal 4, pasal 5 juga ya. Pasal 5 sang anak domba. Ya, kemudian ada murka anak domba dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti kita akan lihat ada perbedaan penekanan. Ketika Yesus datang sebagai amnos, anak domba Allah, dia datang untuk menderita gitu. Jadi anak domba Allah untuk disembelih, dia datang untuk menderita. Tetapi di dalam kitab Wahyu dia tetap anak domba, tapi Tuhan sengaja pakai kata yang sedikit berbeda yaitu arnion untuk menggambarkan anak domba yang sekarang yang ditekankan malah murka sang anak domba dan penghakiman sang anak domba dan kuasa sang anak domba. Jadi Tuhan pakai amnos untuk menekankan pengorbanannya, sebenarnya pengorbanan. Jadi anak domba yang datang untuk disembelih, tapi arnion ya untuk menggambarkan kuasanya di situ ya, kuasanya, kekuatannya, penghakimannya dan murkanya. Oke, jadi nanti kita akan lihat kitab Wahyu ini memang adalah penyingkapan dari Yesus Kristus. Kemudian kita lihat lagi ya, misalnya kitab Wahyu dia menggunakan banyak ilustrasi yang berhubungan dengan air atau mata air, dan ini juga khas untuk Rasul Yohanes. Rasul Yohanes lah yang menulis di kitab Injilnya misalnya tentang aliran-aliran air yang mengalir dari hati seseorang ya. Kemudian ada tentang mata air kehidupan. Kita masih ingat Tuhan Yesus ngobrol dengan perempuan Samaria. Dan di situ ada mengenai air hidup dan sebagainya. Dan di kitab mana lagi ada air hidup? Di kitab Wahyu, saudara. Ya, di kitab Wahyu. Jadi jelas ya, penggunaan gambaran gembala bagi Yesus Kristus ya dalam Wahyu 7 ayat 17 misalnya. Wahyu 7 ayat 17. Dan di mana lagi ada Yesus sebagai gembala? Ya. Masih ingat selain di Wahyu di mana lagi Yesus disebut sebagai gembala? Di Injil ya. Masih ingat di Injil di Injil mana? Ini sudah ketahuan karena namanya saja kita kemiripan dengan tulisan Rasul Yohanes. Jadi jelas ya pasti Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 10 ya, Yesus sebagai gembala yang baik gitu. Jadi Yesus sebagai gembala muncul di Injil Yohanes, muncul di Wahyu. Peniadaan bait Allah, pengurangan maknanya ya. Di Yohanes 4 ayat 21 ini perikop tentang wanita Samaria. Masih ingat wanita Samaria itu kan berdebat terus dengan orang Yahudi. Berdebatnya masalah apa? Berdebatnya adalah masalah di mana harus menyembah. Orang Samaria mau menyembah di Gunung Gerizim. Orang Yahudi bilang harus di Yerusalem. Tuhan Yesus bilang sebenarnya yang benar sih orang Yahudi. Tapi perempuan Samaria jangan khawatir. Akan datang dan sudah datang waktunya. Penyembah-penyembah benar tidak akan lagi menyembah di gunung ini ataupun di Yerusalem, tapi akan di dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak perlu lagi secara fisik begitu, melainkan dalam roh dan kebenaran. Ya. Dan itu paralel dengan di kitab Wahyu, karena di kitab Wahyu nanti di dalam Yerusalem baru Tuhan bilang tidak ada lagi bait suci. Ya. Di Yerusalem itu tidak ada bait suci. Kenapa? Karena sang anak domba itulah bait sucinya. Jadi nanti kita tidak perlu lagi bait suci di dalam kitab Wahyu atau di dalam kekekalan nanti dalam Yerusalem baru, karena sudah ada hakikatnya, yaitu bait suci itu kan sebenarnya kayak rumah Tuhan gitu. Sedangkan Tuhannya sudah bersama dengan kita. Ya, jadi itu mirip antara Yohanes 4 ayat 21 dengan Wahyu 21 ayat 22. Di sini nanti kita akan lihat. Kemudian tulisan Wahyu dibandingkan dengan tulisan Rasul Yohanes lainnya ada kecenderungan penggunaan kontras yang sangat jelas ya. Rasul Yohanes adalah rasul yang senang sekali menggunakan kata-kata yang sederhana
tapi sangat mendalam, yang sederhana tapi mendalam. Misalnya terang, terang itu kan sederhana, tapi oleh dia dikasih konsep yang mendalam, terang. Misalnya terang itu sudah datang. Lalu terang itu dikontraskan dengan kegelapan. Ya, jadi dia bicara terang, ya, ada kegelapan. Ya, kemudian dia bicara soal tinggal di dalam atau di luar, misalnya dan lain sebagainya. Jadi, nah ini ada secara konsisten di dalam kitab Wahyu juga. Gitu. Nanti kita akan lihat itu. Penggunaan angka 7 secara simbolis. Nah, ini menarik juga. Nanti kita lihat di dalam kitab Wahyu banyak sekali 7, 7, 7, 7, 7. Kenapa itu 7 ya? Tapi rupanya kitab Wahyu bukan kitab pertama yang banyak 7-nya. Mungkin orang Kristen lebih jarang tahu, tapi Injil Yohanes juga banyak penekanan akan 7. Misalnya, ada 7 mukjizat Yesus yang dicatat dalam Injil Yohanes. Dan yang pertama adalah tentunya mengubah air menjadi anggur di Kana, misalnya. Jadi ada 7 tanda. Ya. Kemudian di Injil Yohanes juga ada 7 perkataan ego eimi. Ya, Tuhan Yesus berkata, aku adalah, aku adalah, aku adalah. Misalnya dia berkata, aku adalah gembala yang baik tadi. Ya, ego eimi. Kemudian aku adalah roti hidup. Ya. Aku adalah kebangkitan dan hidup dan sebagainya. Ada 7 perkataan ego eimi seperti itu di dalam kitab Injil Yohanes. Jadi selain kitab Wahyu, Injil Yohanes juga banyak penekanan pada angka 7. Jadi ini sangat menarik sekali. Paralel yang sangat besar antara tulisan Rasul Yohanes yang lain, misalnya Injil, dengan kitab Wahyu sangat mendukung bukti bahwa Rasul Yohaneslah yang menulis kitab Wahyu ini. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini. Ya, kita masuk di dalam bukti-bukti luar. Jadi itu bukti-bukti dari dalam Alkitab itu sendiri. Sekarang kita melihat bukti-bukti luar di luar Alkitab. Jadi ini biasa dari sejarah. Sejarah bapak-bapak gereja. Nah, sebenarnya saya perlu mengupdate ini. Kita tidak begitu suka pakai istilah bapak-bapak gereja ya. Kenapa kita tidak suka pakai istilah bapak-bapak gereja? Saya lebih suka pakai istilah ini. Kita pakai istilah ini, ya, tokoh-tokoh awal kekristenan. Nah, tokoh-tokoh awal kekristenan. Jadi istilah bapak-bapak gereja atau church fathers, ya, dalam bahasa Inggris church fathers. Seolah-olah gereja itu ada satu gitu ya. Jadi bapak-bapak gereja ada satu. Nah, ini bapak-bapaknya gitu. Tapi Alkitab tidak mendukung itu. Kita lebih cenderung pakai tokoh-tokoh awal kekristenan. Ya. Tapi ya di sini istilah yang lazim dipakai bapak-bapak gereja. Tapi kita lebih ke tokoh-tokoh awal kekristenan. Dan kenapa? Karena banyak di antara mereka, ya tokoh-tokoh ini ada yang kacau-kacau juga doktrinnya sebenarnya, begitu ya. Ada banyak yang kacau doktrinnya, macam-macam ya. Seperti Origen ini banyak kacau juga doktrinnya, ya. Ya bervariasi lah. Ada yang lumayan bagus, ada yang agak kacau, gitu ya. Jadi ini macam-macam ya. Nanti ada Augustine juga banyak kacaunya. Ada Cyprian juga banyak kacaunya dan lain sebagainya. Jadi ini tokoh-tokoh awal kekristenan lah, begitu ya. Mereka tidak bisa dibilang sebagai bapak-bapak dalam pengertian mereka seperti kayak menaungi gereja, begitu. Tapi mereka tokoh-tokoh yang tulisannya ada pada kita dan tentu ada manfaatnya bagi kita untuk mempelajari sedikit mengenai mereka. Dan mereka mengakui bahwa Rasul Yohanes adalah penulis kitab Wahyu. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang dengan tegas mengatakan penulisnya adalah Rasul Yohanes. Dan karena mereka hidup, misalnya Justin Martyr itu hidup di abad kedua. Jadi sangat dekat sekali. Abad kedua itu berarti 100 sekian. Ya. Sangat dekat sekali dengan penulisan kitab Wahyu. Jadi kalau dia bilang yang nulis adalah Rasul Yohanes, ini bobotnya besar, gitu ya. Demikian juga Clement dari Alexandria, ya. Ini orang-orang yang sangat dekat. Tertulian hidup di abad ketiga, 200-an gitu. Dan ini adalah tokoh-tokoh yang sangat jelas, ya. Dan mereka mengatakan ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Oke, kemudian dalam manuskrip Latin yang paling kuno, ya, ingat bahwa manuskrip bahasa asli kan Yunani. Tapi Alkitab itu dengan cepat langsung diterjemahkan ke berbagai bahasa lain.
Ya, dia langsung cepat diterjemahkan ke Latin karena ingat, walaupun bahasa Yunani adalah bahasa internasional waktu itu, tapi negara waktu itu memakai bahasa Latin sebagai bahasa resmi ya, karena dunia dikuasai Romawi pada waktu itu. Jadi Alkitab dengan cepat diterjemahkan ke bahasa Latin, dan dalam manuskrip Latin yang paling kuno ada tercantum bahwa kitab ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Jadi artinya orang-orang waktu itu mempercayai dan mengetahui hal ini. Kemudian dikatakan lagi, ada cukup bukti sejarah bahwa Rasul Yohanes memang pernah dikucilkan di Pulau Patmos. Nah, dan kenapa ini penting? Coba kita buka di dalam Wahyu 1 ayat 9. Dalam Wahyu 1 ayat 9. Oke. Ya. Dan saya akan bacakan yang ini, versi ini. Aku Yohanes, juga saudara dan sekutu kalian dalam kesusahan dan dalam kerajaan dan ketekunan menantikan Yesus Kristus, berada di pulau yang bernama Patmos. Jadi sang penulis ini mengaku bahwa dia berada di Patmos dalam suatu penderitaan karena firman Allah dan karena kesaksian Yesus Kristus. Dan apakah Rasul Yohanes pernah berada di Pulau Patmos? Gitu ya. Apakah ada? Ya ternyata ada, gitu ya. Ternyata ada. Jadi kita lihat di sini. Ya, beberapa tokoh seperti Eusebius, Clement dari Alexandria, Irenaeus mencatat bahwa Rasul Yohanes pernah dikucilkan di Pulau Patmos oleh Kaisar Domitian. Ya, Domitian. Nah, jadi sangat jelas sekali kalau begitu, ya, memang Rasul Yohaneslah penulisnya. Sekarang kita melihat poin nomor 3, yaitu sanggahan. Oke, pertama ada sedikit ini komentar dari Evan ya di chat. Ternyata ada perbedaan pemakaian kata di PL, ya, itu di LXX Yesaya 53 menggunakan Amnos, Yeremia 11 ayat 19 menggunakan Arnion. Ya, oke, bisa saja, nggak masalah. Kita lihat di situ. Kemudian Pak Sunario bertanya, Pak Steven, Zwingli dari Swiss menolak kitab Wahyu karena ia tidak mengerti isinya. Apakah benar? Sepertinya saya pernah mendengar yang seperti itu ya, tapi saya lupa ingat, jadi saya tidak bisa mengkonfirmasi saat ini. Memang kitab Wahyu sempat ditolak oleh banyak tokoh-tokoh ya, yang awal begitu. Ya mungkin karena mereka tidak paham isinya. Mengenai Zwingli saya tidak bisa langsung komentar ya, karena saya tidak ingat benar. Walaupun sepertinya saya pernah mendengar seperti itu, tapi saya tidak bisa konfirmasi. Mungkin nanti kita akan cek ya, bisa dilihat sih di ini, di riset begitu. Tapi jelas banyak orang tidak mengerti isi kitab Wahyu, itu sudah pasti. Sampai hari ini pun mereka tidak mengerti gitu. Banyak orang tidak mengerti kitab Wahyu. Dan ini satu hal yang sangat menarik. Karena apa? Wahyu itu artinya apa sih? Sekarang kita lihat dulu. Nama kitab dalam Alkitab itu kan ada banyak ya. Kitab Kejadian. Kenapa dikasih nama Kejadian? Karena menceritakan peristiwa atau kejadian. Maksudnya kenapa bisa jadi, kenapa dunia bisa jadi, lain sebagainya. Nah, kemudian kalau di Perjanjian Baru, rata-rata nama itu berkaitan dengan entah penulisnya atau tempat yang dituju. Misalnya kalau surat-surat Paulus, semuanya berdasarkan penerimanya. Penerimanya Galatia, penerimanya Efesus, penerimanya orang misalnya Timotius. Tetapi yang agak lain adalah kitab Wahyu. Nah, kenapa kitab Wahyu disebut Wahyu? Nah, ya Ibu Purba sudah jawab dengan bagus. Wahyu artinya penyingkapan, gitu kan? Wahyu artinya penyingkapan. Jadi ini satu-satunya kitab yang dikasih nama penyingkapan. Penyingkapan itu artinya apa? Sesuatu yang tadinya tertutup dibuka gitu kan, disingkapkan. Nah, ini namanya Wahyu gitu. Tertutup, disingkapkan. Jadi Tuhan kasih kitab Wahyu supaya kita tahu sesuatu yang tadinya tertutup, kita bisa tahu, oh, kebuka gitu.
Nah, tetapi herannya, begitu banyak orang Kristen hari ini menganggap kitab Wahyu itu sesuatu yang sangat misterius, tertutup, dan kita nggak bisa ngerti gitu. Kalau gitu Tuhan salah dong. Katanya mau disingkapkan, malah kayak ketutup. Kayak misterius banget gitu. Kayak, wah saya nggak bisa ngerti kitab Wahyu. Dan banyak orang Kristen hari ini, jangankan orang Kristen, banyak teolog hari ini punya konsep seperti itu. Ya, bahwa kitab Wahyu, aduh, udah kita nggak usah ngomong kitab Wahyu lah. Kitab Wahyu kan ini misterius sekali dan kita ini nggak ngerti isinya apa. Itu kan banyak sekali simbolnya entah apa segala macamnya. Sehingga banyak orang punya konsep kitab Wahyu tidak bisa dipahami. Nah, saya katakan mindsetting yang seperti itu sudah pasti salah. Itu sudah pasti salah. Karena Tuhan kasih kitab Wahyu namanya penyingkapan. Tuhan ingin kita tahu. Jadi Tuhan bukan kasih kitab Wahyu supaya kita nggak tahu, supaya kita bingung, supaya kita itu nggak usah dikasih kalau begitu. Tuhan kasih kitab Wahyu supaya kita bisa tahu begitu ya. Jadi nanti kita akan lihat ya turun-turun lagi kenapa begitu banyak orang tidak mengerti kitab Wahyu dan kenapa sebenarnya untuk mengerti kitab Wahyu tidak sesulit yang dibayangkan sebenarnya, tidak sesulit yang dibayangkan. Oke, nah jadi lanjut ya di sini. Masih dalam ini masalah kepenulisan. Jadi kita sudah buktikan Rasul Yohanes. Tapi sekarang kita mau melihat sanggahan. Jadi sanggahan-sanggahan artinya teori-teori lain. Ya, ada orang-orang yang menolak, bilang bukan Yohanes yang tulis. Nah, lalu apa dan dari mana mereka ngomong seperti itu kan? Oke, kita lihat di sini sanggahan. Sanggahan di sini. Tapi sanggahan ini pertama kali muncul itu abad ketiga. Ya, abad ketiga baru muncul pandangan yang menentang kepenulisan Rasul Yohanes. Dan yang menentang ini dipelopori oleh seorang namanya Dionysius. Dionysius ini muridnya Origen. Padahal sangat menarik. Kalau tadi kita baca di atas, Origen adalah termasuk orang yang mengakui Rasul Yohanes penulis. Jadi gurunya mengakui, muridnya enggak di sini. Ya. Jadi muridnya Dionysius di sini dia menolak, ya menolak. Dan baik Origen maupun Dionysius mereka berkedudukan di Alexandria. Kenapa ini menarik? Ya. Karena Alexandria waktu itu, Alexandria di mana sih? Ya. Alexandria itu sebuah kota di Mesir. Jadi bagi Anda yang ini pengen tahu ya, Alexandria itu ada di Mesir. Kalau ditanya kenapa namanya Alexandria, karena kota Alexandria ini didirikan oleh Alexander Agung, gitu ya. Jadi namanya akhirnya dikasih nama Alexandria. Dan kekristenan sampai ke Alexandria cukup berkembang. Akhirnya ada gereja di Alexandria yang cukup besar. Ya, gereja yang cukup besar di Alexandria, tapi mulai menyimpang. Tapi gereja cukup besar dan mereka punya sekolah Alkitab. Ya, kalau kita hari ini sebut STT mungkin. Ya, jadi mereka bikin sekolah Alkitab STT di Alexandria. Ya, mungkin kalau hari ini namanya STT Alexandria, begitulah kira-kira. STT Alexandria dan STT Alexandria ini akhirnya mengeluarkan atau mengajarkan suatu jenis teologi tertentu. Apa itu jenis teologinya? Jadi ini di poin B di sini, Dionysius yang mengikuti teologi aliran Alexandria ya, tidak percaya akan kerajaan 1000 tahun. Ya, tidak percaya kerajaan 1000 tahun. Nah, teologi aliran Alexandria ini apa? Begitu. Nah ini teologi aliran Alexandria adalah teologi ya. Saya tuliskan di sini. Teologi Alexandria adalah teologi penafsiran alegoris. Ya. Penafsiran alegoris. Jadi mereka sangat mengedepankan bahwa Alkitab itu katanya kita tidak usah terlalu peduli makna literalnya. Kita justru harus mencari makna alegorisnya. Atau makna rohani mereka sebutnya. Makna rohaninya, makna alegorisnya itu yang harus dicari. Gitu. Nah,
Em, jadi macam-macam misalnya, ya misalnya sebagai contoh penafsiran alegoris seperti apa gitu kan? Eh, Misalnya saya pernah baca nih penafsiran alegoris, misalnya masih ingat cerita tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati ya. Orang Samaria yang baik hati itu ada di Injil Lukas. Ya, Lukas pasal berapa itu? Lukas pasal 10 kalau nggak salah. 10 atau berapa? Ya, oke, Lukas pasal 10. Jadi Lukas pasal 10 ada cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Lalu di dalam ceritanya itu si orang Samaria ini kan ketemu dengan orang yang habis dirampok. Kemudian dia tolong, dia bawa ke penginapan, kemudian waktu dia mau pergi dia kasih uang sama pemilik penginapan. Dia kasih uang 2 dinar. Dan orang itu bilang, coba kamu tolong urus orang ini, saya kasih 2 dinar, kalau nanti saya balik kurang saya tambahkan lagi. Nah, saya ada membaca komentator-komentator yang lalu dia mulai berpikir 2 dinar ini ada makna rohaninya nih katanya, ada makna alegorisnya, ada makna mendalamnya. Jadi 2 dinar ini bisa jadi mengacu kepada perjanjian lama dan perjanjian baru katanya. Wah, jadi dimaknai begitu. Atau mengacu kepada apalagi lah begitu. Pokoknya dicari-cari maknanya apa gitu. Padahal nggak perlu gitu, karena nggak ada poinnya di situ sebenarnya. Itu 2 dinar ya 2 dinar literal, maksudnya sejumlah uang yang diperlukan begitu ya, sejumlah uang yang dipakai untuk mengurus orang yang sakit itu atau orang yang kena rampok itu gitu kan. Jadi tapi penafsiran alegoris ya dia mencari-cari ya makna-makna tersembunyi seperti itulah begitu. Jadi yang literal pun semua diubah menjadi alegoris. Nah, karena dia punya aliran teologi seperti itu, maka dia tidak percaya akan kerajaan 1000 tahun. Ya, karena di dalam kitab Wahyu sangat kuat mengajarkan kerajaan 1000 tahun. Terutama nanti di Wahyu pasal 20. Ya. Nah, karena kitab Wahyu jelas mengajarkan kerajaan 1000 tahun, maka Dionysius berusaha untuk melemahkan posisi kitab Wahyu. Nah, ini adalah suatu tendensi yang sangat berbahaya atau suatu cara pikir yang sangat berbahaya, di mana misalnya kita tidak suka suatu pengajaran Alkitab, kita lemahkan bagian Alkitab itu. Nah, ini kan parah gitu. Ya, parah. Mestinya kita terima Alkitab sebagai otoritas dan kita membangun pandangan kita di atas Alkitab gitu. Bukan begini, kita sudah punya pandangan, lalu Alkitab menentang, jadi kita lemahkan bagian Alkitab itu. Nah, ini sangat bahaya sekali, sangat bahaya ya. Tapi ini banyak dilakukan. Jangan pikir ini cuma dilakukan oleh Dionysius, Saudara. Ya. Hari ini banyak yang melakukan itu. Ya, terutama yang sering menjadi target itu Paulus. Kalau ada orang tidak suka pengajaran Paulus, Paulus dilemahkan. Misalnya apa? Rasul Paulus misalnya di Roma pasal 1 sangat tegas menentang homoseksualitas. Nah, sekarang ini kan zamannya ini homo lagi bangkit kan. LGBT segala macam ya, terutama di dunia barat. Ya. Sehingga mereka mulai berkata apa? Itu kan Paulus bukan Yesus. Misalnya nih, ngomong begitu. Lalu bilang, oh Paulus memang kacau dan lain sebagainya. Ya. Nah, bukan hanya pendukung LGBT, kaum feminis misalnya. Kaum feminis, karena mereka tidak suka tulisan di dalam Alkitab, misalnya istri harus tunduk kepada suami. Diajar oleh Alkitab di dalam Efesus pasal 5. Ya, kemudian ada pengajaran Paulus yang tegas ya mengenai peran wanita di dalam jemaat ya. Misalnya gembala itu harus suami dari seorang istri dan lain sebagainya. Lalu sebagian kaum feminis Kristen dalam tanda kutip tidak suka dengan itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba melemahkan posisi Paulus. Ya, mereka bilang, itu kan Paulus dia sembarangan ngomong lah dan lain sebagainya ya. Loh, kita bilang Paulus di sini diinspirasikan. Jadi walaupun Paulus, tapi sebenarnya Tuhan di balik Paulus begitu. Ini adalah doktrin inspirasi begitu. Kita bisa bilang
kalau mau cara seperti itu, semua Alkitab bisa kita runtuhkan. Kita nggak suka sesuatu di kitab Kejadian, kita bilang, oh itu kan cuma Musa, gitu kan. Kita nggak suka sesuatu di kitab Petrus, kita bilang, oh itu kan cuma Petrus. Jadi menjadi kacau balau semuanya. Nah, kita tidak bisa berbuat seperti itu, karena mestinya kita datang kepada Alkitab, Alkitab bilang apa, kemudian kita membangun doktrin kita di atas Alkitab. Gitu. Jangan dibalik-balik, kita sudah punya doktrin, lalu kita mau paksa Alkitab ikut kita. Nah ini kacau. Ya. Jadi bukan hanya berkaitan dengan kitab Wahyu, tapi dalam segala hal. Ya, saya harap para mahasiswa sekalian tentu bisa sangat tegas untuk mengatakan itu. Contohnya adalah Dionysius di sini. Jadi Dionysius dia tidak percaya kerajaan 1000 tahun, jadi dia mencoba melemahkan posisi kitab Wahyu. Oke, kemudian Evan ada bertanya di sini ya, di chat di sini. Ya, di buku Dave Hagerberg, salah satu argumen yang digunakan oleh Dionysius tercatat, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Ya. Sanggahan mereka adalah Yunani, apa yang dapat ditulis oleh orang dalam kondisi demikian? Bagaimana menurut Pak Stephen? Gampang sekali menjawabnya. Ya, penulisannya bukan saat dia tersungkur begitu. Ya, jadi penulisannya adalah belakangan setelah dia selesai gitu kan. Loh, ini kan aneh. Jadi memang dia tersungkur seperti orang mati, tapi kan bukan saat itu juga dia langsung tulis-tulis begitu. Setelah itu ya, lalu dia ingat lagi apa yang terjadi. Jadi ya ini sangat aneh-aneh ya. Oke, Pak Semi bertanya, apakah mereka adalah kelompok-kelompok dari Protestan, Pak Steven? Maksudnya mereka ini apa dulu nih? Ya. Jadi saya belum paham maksud pertanyaannya. Apakah mereka adalah kelompok-kelompok dari Protestan? Jadi mereka ini siapa? Saya belum jelas. Oke, silakan dipertegas pertanyaannya ya. Sambil kita lanjut dulu di sini. Argumen-argumen yang dipakai oleh orang-orang yang menolak Rasul Yohanes yang menulis adalah sebagai berikut. Pertama, mereka berkata bahwa tata bahasa atau grammar kitab Wahyu sangat buruk. Oke, sebentar, saya lihat dulu halaman 2-nya. Apakah saya... Oke, nanti akan kita jawab di poin nomor 4 ini ya, mengenai grammar. Mengenai grammar akan kita jawab di poin nomor 4. Kemudian poin nomor 2, tulisan-tulisan Rasul Yohanes lainnya tidak menyebutkan nama, sedangkan Wahyu menyebutkan nama penulis. Tapi kita bilang ini nggak masalah, gitu, nggak masalah karena kitab Wahyu itu spesial. Oke, saya harus mute ini Evan dulu ya karena dia bergaung. Oke, baik. Oke, jadi mereka bilang bahwa tulisan-tulisan Rasul Yohanes lainnya tidak menyebutkan nama, sedangkan Wahyu menyebutkan nama menyebutkan nama penulis. Lalu mereka bilang kalau begitu nggak mungkin Yohanes yang tulis. Ya ini argumen yang tidak masuk akal karena saya bisa saja menulis buku yang anonim, lalu buku selanjutnya saya bilang, oh untuk kali ini saya mau tulis nama saya. Mungkin ada alasan khusus. Mungkin karena buku ini ada tujuan yang khusus atau lain sebagainya. Jadi misalnya di Injil Yohanes dia tidak sebut namanya, di surat-surat dia tidak tulis namanya, bukan berarti di Wahyu lalu dia tidak boleh tulis namanya, begitu kan? Ada tujuan yang sangat khusus, gitu ya. Poin nomor 3, tulisan-tulisan Rasul Yohanes lainnya mirip satu dengan lainnya, tapi tidak dengan Wahyu. Dan ini sudah kita bantah, karena sebenarnya justru dari sini terlihat ada banyak kemiripan antara tulisan Rasul Yohanes dengan kitab Wahyu. Ya, sedangkan kalau maksud mereka tidak mirip dalam bentuk ini strukturnya, karena ya jelas karena memang topiknya berbeda. Misalnya Injil itu kan topiknya Injil begitu ya. Sedangkan surat-surat juga sedangkan kitab Wahyu ini suatu nubuatan ya. Jadi memang karena formatnya berbeda, ada sedikit perbedaan struktur itu nggak masalah gitu. Coba kita lihat lagi. Poin nomor 4, Wahyu tidak menyinggung tulisan Rasul Yohanes lainnya dan tulisan Rasul Yohanes lainnya tidak menyinggung Wahyu. Kalau tulisan yang lain tidak menyinggung Wahyu, kita bilang
itu wajar karena waktu itu kitab Wahyu belum ditulis. Karena kitab Wahyu adalah yang terakhir ditulis. Jadi poin yang satu ini wajar, tulisan Yohanes lainnya tidak menyinggung Wahyu. Sangat wajar sekali, Wahyu ditulis terakhir. Jadi waktu misalnya dia menulis Injil, waktu dia menulis surat 1, 2, 3 Yohanes, belum ada kitab Wahyu. Jadi bagaimana bisa disebut gitu kan. Nah, sedangkan yang depannya dikatakan Wahyu tidak menyinggung tulisan Rasul Yohanes lainnya, ini bisa jadi tidak benar karena bisa jadi ada acuan. Ya, misalnya coba kita buka di Wahyu Wahyu 1 ayat 2 misalnya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah. Ini bisa jadi mengacu kepada fakta bahwa dia sudah pernah menulis tentang Injil misalnya. Jadi bisa-bisa saja itu mengacu kepada Injil Yohanes. Ya, jadi kita bilang bahwa ini argumen yang tidak memiliki bobot terlalu besar gitu ya. Dan pertanyaannya adalah kalau bukan Rasul Yohanes yang menulis, siapa yang mereka ajukan sebagai penulis? Ya, misalnya ada yang tadi saya bilang Yohanes penatua di Efesus, Yohanes Markus. Jadi kalau Yohanes Markus ini sama dengan penulis kitab Markus berarti. Atau Yohanes ya cuman pseudonim itu artinya nama samaran sehingga penulisnya kita nggak tahu siapa aslinya gitu. Tapi kita bilang dari mana mereka bisa tahu salah satu dari tiga ini gitu kan, tidak ada indikasinya sama sekali gitu. Misalnya Yohanes Markus dia disebut Markus gitu ya. Dan istilahnya tidak ada pendukung lah. Mereka hanya memunculkan ini untuk menolak penulisan Rasul Yohanes saja. Tidak ada bukti positif sama sekali mengenai semua ini. Dan untuk argumen-argumen yang lebih mendalam, ya kalau Anda tertarik dengan masalah-masalah ini, Anda bisa membaca buku-bukunya. Kita tidak akan terlalu panjang lebar karena kita mau masuk ke materi-materi yang lain ya. Tapi semua yang tadi kita bicarakan secara sekilas sudah membahas poin-poin besar mengenai masalah itu. Sekarang sedikit tentang bahasa Yunani dalam kitab Wahyu. Oke, memang terdapat keganjilan-keganjilan dalam tata bahasa kitab Wahyu, misalnya ketidaksamaan gender, penggunaan kasus yang aneh, kalimat yang seolah tidak sempurna. Tetapi kita bilang keganjilan-keganjilan ini dapat dijelaskan dengan cara-cara berikut. Ya, misalnya satu, penulis menuliskan sesuatu yang ada di masa depan, sulit dimengerti dan dalam bahasa simbolisme. Sehingga kadang-kadang aturan-aturan bahasa harus dimodifikasi untuk mengakomodasi hal-hal luar biasa yang ia saksikan. Ya. Jadi kita bilang bahwa ya kadang-kadang memang dia sedang menggambarkan hal yang aneh. Ya, makanya bahasa yang dipakai juga aneh gitu. Misalnya dia bilang tentang belalang yang rambutnya seperti wanita dan sebagainya. Ya kita bilang, loh kok aneh sekali ada belalang giginya seperti singa ya. Kok ada yang seperti itu ya dia hanya mencatatkan apa adanya misalnya begitu ya. Jadi itu suatu hal yang nggak masalah. Kemudian bahasa Yunani kitab Wahyu dapat dijelaskan jika pembaca mengingat bahwa penulis mengasumsikan pengetahuan akan perjanjian lama. Banyak keganjilan Yunani yang terjadi adalah karena penerjemahan dari bahasa Ibrani PL ke dalam bahasa Yunani. Dan satu hal yang sangat menarik adalah saya dapatkan kalau kita mengikuti teks dari Textus Receptus, keganjilan-keganjilannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan di critical text gitu. Jadi yang critical text itu memang banyak teksnya yang kacau balau gitu ya. Oke, dan ada pertanyaan sedikit dari Pak Semi. Maksudnya apa? Origen, Dionysius, apakah mereka kelompok-kelompok dari Protestan? Origen dan Dionysius tidak bisa disebut Protestan, Pak, karena gini, nama Protestan itu baru muncul di abad 16 sebenarnya, karena Protestan itu keluar dari Katolik gitu. Mereka keluar dari Katolik di abad 16, sedangkan Origen ini kan abad 3 gitu, abad 3. Jadi nggak bisa disebut Protestan sebenarnya ya. Oke, dan kita lihat sekarang bagian ini B, kapan kitab Wahyu ditulis? Jadi tanggal penulisan.
Tanggal penulisan kita melihat di sini. Sesuai dengan kesaksian para bapak gereja, ya sekali lagi istilah ini sebenarnya kurang cocok ya. Rasul Yohanes dilepaskan dari Pulau Patmos segera setelah kematian Kaisar Domitian. Nah, Kaisar Domitian mati tahun 96 Masehi. Ini cukup jelas dalam sejarah Romawi segala macam kita tahu. Dan ingat tadi dalam buku Kitab Wahyu dikatakan bahwa Yohanes berada di Pulau Patmos, gitu ya. Nah, berarti Kitab Wahyu ditulis tidak lama sebelum tahun 96 Masehi. Ya. Tidak lama. Berarti kita bilang Kitab Wahyu mungkin ditulis sekitar tahun berapa? Tahun 94 kah, 95 kah? Ya kira-kira begitulah. Tahun 90-an Masehi. Sebelum tahun 96. Belakangan ini ada teori yang mengatakan bahwa Kitab Wahyu ditulis sebelum tahun 70. Nah, ini sangat menarik. Dan terutama akan diusung oleh kaum preteris. Apa itu kaum preteris? Nanti kita akan bahas di sini. Nah, ini ya. Preteris di sini akan muncul. Preteris itu artinya masa lalu, past. Jadi kaum preteris adalah kaum yang percaya bahwa semua atau hampir semua nubuat di dalam Alkitab itu sudah terjadi, gitu. Hampir semua nubuat dalam Alkitab sudah terjadi atau semuanya, termasuk misalnya kedatangan Yesus kembali sudah terjadi. Ya, dan mereka bilang itu terjadi tahun 70. Jadi kaum preteris percaya bahwa misalnya Yesus Kristus sudah datang kembali ke bumi tahun 70 Masehi. Nah, ini sangat aneh sekali, gitu, sangat aneh sekali. Ya, kalau dia datang tahun 70, pertanyaannya adalah kita sekarang ngapain, gitu kan? Ya, tapi mereka percaya seperti itu. Nah, karena mereka percaya semua ya nubuat digenapi tahun 70, Yesus datang tahun 70, maka mereka berkata bahwa kitab Wahyu ditulis sebelum tahun 70. Sebelum tahun 70 supaya digenapi tahun 70 begitu. Ya, jadi ini nanti kita akan bahas. Saya lihat mungkin hari ini kita tidak bisa ini ya bahas sampai di sini nanti. Tetapi nanti kita akan bahas ya mengenai preteris dan sebagainya. Teori ini sangat lemah, ya sangat lemah karena misalnya ada kesaksian eksternal misalnya dari Irenaeus yang mengatakan bahwa kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes saat diasingkan di Pulau Patmos pada akhir pemerintahan Domitian. Dan kalau kita tahu ini maka kita bisa tahu kapan kitab Wahyu ditulis karena Domitian memerintah kapan itu masalah sejarah. Ya. Tokoh-tokoh lain yang menguatkan ini antara lain Tertullian, Victorinus, dan Eusebius. Jadi ada banyak kesaksian dari tokoh-tokoh awal bahwa kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes saat diasingkan di Pulau Patmos berarti pasti tahun 90-an. 2. Tulisan kepada ketujuh jemaat mengindikasikan bahwa sudah ada cukup waktu sehingga jemaat-jemaat ini matang. Misalnya ada yang sudah sempat meninggalkan kasih mula-mula, Efesus misalnya. Efesus tahun 60-an itu masih puncak-puncaknya Efesus gitu. Kita masih ingat Rasul Paulus masih menulis surat Efesus dengan luar biasa. Jadi itu masih gereja yang sangat sehat. Tapi di dalam kitab Wahyu dikatakan engkau sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Jadi sangat cocok bahwa Wahyu ditulis tahun 90-an berarti sudah berlalu sekitar 30-an tahun sejak Rasul Paulus ya mendirikan Efesus, kemudian mereka berkembang dan menjadi pusat pemberitaan Injil. Nggak masuk akal kalau misalnya dalam waktu mungkin 3, 4, 5 tahun sudah langsung meninggalkan kasih mula-mula ya. Tetapi kalau misalnya itu terjadi 30 tahun ke depan, tahun 90-an, nah itu sangat masuk akal, bisa-bisa saja terjadi gitu. Jadi surat kepada ketujuh jemaat mengindikasikan suatu situasi kekristenan yang sudah lumayan matang begitu. Selain itu ada indikasi bahwa orang Kristen pada zaman penulisan kitab Wahyu telah mengalami banyak kesengsaraan atau penganiayaan. Contohnya kepada jemaat di kembali ya kepada jemaat di Pergamus misalnya di pasal 2 ayat 13 ya di sini ada berkata zaman Antipas saksiku yang setia dibunuh. Nah, sedangkan penganiayaan terhadap orang Kristen
itu belum dimulai sampai dengan tahun 60-an oleh Romawi ya. Tentu mereka sudah banyak dianiaya oleh orang Yahudi. Kalau kita buka di Kisah Rasul, kebanyakan yang menganiaya Rasul Paulus segala macam itu orang Yahudi gitu. Tapi penganiayaan dari Roma itu belum sampai sekitar tahun 60-an pertengahan 60-an ya, pertengahan 60-an di mana Nero yang memulai di situ. Jadi kalau misalnya kitab Wahyu ditulis tahun 60-an, sepertinya belum mestinya mengalami penganiayaan. Tapi di kitab Wahyu ini sudah mengalami penganiayaan. Gitu. Oke. Kemudian jemaat Smyrna belum eksis di tahun 60-an menurut Polikarpus. Ya, dan di zaman Paulus, tahun 50-an 60-an, jemaat Laodikia masih sehat. Ya, sedangkan di kitab Wahyu, Laodikia sudah sakit-sakitan. Gitu. Oke, baik. Jadi itu adalah latar belakang. Jadi siapa penulisnya, kapan ditulisnya. Mungkin Anda berkata ini tidak terlalu penting, tapi sebenarnya ini penting. Ya, penting untuk kita menaruh dasar supaya jelas. Karena nanti ada efeknya. Misalnya mengenai kapan ditulis saja itu efek terhadap pendekatan. Nah, ini yang akan kita lihat di poin C di sini ya, pendekatan yang akan kita pakai untuk melihat kitab Wahyu. Ada beberapa pendekatan, yaitu pendekatan alegoris, idealis poetik, pendekatan preteris, sudah kita singgung sedikit tadi, pendekatan historikal, pendekatan siklik. Siklik ini sebenarnya bisa masuk juga ke poin 1 ya, jadi semacam variasi lah, atau masuk juga ke ya terutama masuk ke nomor 1 gitu. Kemudian ada pendekatan futuris. Nah, pendekatan futuris. Nah, tadi di silabus kita sudah berkata bahwa kita akan mengambil pendekatan futuris. Tapi kenapa? Ya, kenapa kita mengambil pendekatan futuris? Ada alasan apa? Apakah itu yang benar? Apakah itu yang alkitabiah begitu? Nah, ini akan kita bahas, yang akan kita lanjutkan ini ya di pertemuan selanjutnya, karena sekarang sudah hampir jam 9 ya, dan berhubung ini juga hari pertama. Jadi saya mengharap Anda akan bisa mengikuti kelas dengan baik, dan ya boleh langsung dibaca kitab Wahyu. Ingat, selama kelas ini Anda diharapkan membaca minimal 3 kali ya, minimal 3 kali. Jadi Anda boleh membaca, terutama Anda minimal membaca pasal pertama lah ya, untuk pertemuan kita selanjutnya minimal. Dan Anda boleh ini download diktat ini ya. Dan Anda bisa juga mulai membaca buku-buku rujukan ya, kalau Anda bisa mendapatkannya. Oke, saya ingin menyapa mungkin teman-teman yang baru bisa bergabung ya. Tadi kita sudah kenal-kenalan semua, tapi ada beberapa yang mungkin baru bergabung ya. Seperti Pak Audi dari Manado kalau saya tidak salah. Manado atau Bitung. Ya, jadi berhasil bergabung ya, ini yang tadi. Ini dari tadi agak sulit bergabung, tapi akhirnya bisa bergabung. Pak Adri Audi di sini. Gimana kabarnya Pak? Ya, dari Manado, silakan ya. Selamat bergabung bersama dengan kita. Siapa lagi? Ada nggak yang barusan masuk? Oke. Ya, Pak Semi, benar. Pak Semi barusan masuk ya. Pak Semi ini yang paling jauh nih. Pak Semi dari mana? Kasih tahu yang lain. Kalau ada mikrofon boleh ngomong juga ya. Pak Semi ini yang paling jauh. Dia dari ini, dari belahan dunia yang lain. Ya, jadi dia sedang di New York saat ini. Masih pagi ya, pagi. Jadi kita tadi jam 7 mulai di New York. Jam berapa ya? Di New York jam 8 ya. Jam 8 pagi ya Pak ya. Atau jam 6 pagi malah ya. Ya, jadi dari belahan dunia yang lain. Jadi ya, selamat bergabung juga dengan kita. Oke.
Baik, ini adalah pertemuan pertama kita dan kita belum sempat ini ya, belum sempat. Tadi ada sedikit kita baca 1 atau 2 ayat, tapi nanti mulai minggu depan kita kebetulan tanggal merah. Jadi kita ya baru sekali masuk langsung libur ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita ketemu lagi 2 minggu lagi, itu 2 minggu lagi. Dan siapa tahu masih ada teman-teman lain yang mau bergabung. Jadi masih ada kesempatan. Kalau Anda tahu ada teman-teman Anda yang masih mau bergabung, masih bisa. Kebetulan di kelas ini kita dikasih maksimum oleh sistem 100 orang sebenarnya. Gitu ya. 100 orang dan jadi kita bisa ini ya. Oke, ada yang berpendapat pindahkan ke Selasa. Ya, nanti coba kita lihat deh ya Pak ya. Kita umumkan. Ya, saya senang sih kalau semangat semua ya, semangat. Atau bisa juga, atau mau tetap ini tanggal merah kita tetap ketemu gitu, gimana? Saya takutnya nanti yang lain yang nggak bisa gitu ya, atau tapi kita nggak ada jalan-jalan kan, pandemi nggak ada jalan-jalan kemana-mana gitu. Oke, jadi tanggal merah tetap di rumah, bener. Jadi kita semua pandemi, tanggal merah tetap di rumah. Ya mungkin kita lanjut aja deh kalau gitu ya, lanjut aja. Kalau setuju semua, kita ya biar nggak sekali mulai langsung libur gitu ya kan, masih semangat gitu. Kita bisa ini ya, lanjut begitu kalau begitu. Oke, kalau gitu fix ya. Kita mengantisipasi minggu depan kita akan kelas selanjutnya. Karena ini tanggung ini sebenarnya. Tanggung, ada ini ya, kita sedang masuk masalah pendekatan di sini. Sekali lagi kalau misalnya Anda ada kendala, misalnya kendala teknis atau Anda ya pokoknya nggak bisa ikut dalam satu ini, nanti kelas ini sudah direkam, sedang direkam dan nanti rekamannya akan muncul dalam sistem. Biasanya besok dia akan sudah muncul di sistem gitu ya. Jadi Anda bisa melihat itu nanti. Oke, dengan demikian kita akan tutup dalam doa untuk kelas kita malam ini. Nanti saya akan buat satu WA group yang khusus lagi untuk kitab Wahyu dan satu yang khusus untuk eklesiologi. Jadi jangan lupa hari Kamis kita ada kelas lain, yaitu kelas doktrin gereja eklesiologi. Oke, baik, kita akan tutup dalam doa dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia pada kami. Kami telah menyelesaikan kelas pada malam hari ini. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa memahami firman-Mu. Nantinya kami bisa masuk menggali kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai di sini dulu. Saya hentikan rekamannya.